Prabowo menyerahkan Bandara Kertajati ke Amerika Serikat. Prabowo mengizinkan Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat Hercules. Bagaimana kalau ini cuma modus Amerika saja ya? Bagaimana nanti jika Amerika menjadikan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka itu ya sebagai pangkalan militer baru Amerika Serikat? Ini bisa membahayakan karena seperti yang kita ketahui ada beberapa pangkalan perang militer Amerika Serikat yang berada di beberapa negara, misalnya di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Irak, dan di beberapa pangkalan militer lainnya itu menjadi sasaran rudal Iran. Ini bagaimana kalau lambat laun ya, kalau diam-diam Amerika Serikat menjadikan Bandara Kertajati ini sebagai pangkalan militer baru. Ini jelas-jelas membahayakan. Apalagi saya ini jaraknya dekat sama Bandara Kertajati. Saya orang Ciamis, Bandara Kertajati di Majalengka. Majalengka adalah kabupaten tetangga saya. Saya berada di perbatasan. Ini kalau sampai Bandara Kertajati dijadikan pangkalan militer AS, ya tentu nyawa saya juga terancam. Ini bagaimana sih Pak Prabowo dengan mudah menyerahkan Bandara Kertajati ya yang dibangun di era Jokowi diserahkan ke Amerika Serikat. Kenapa Pak Prabowo tidak berpikir panjang? Apakah Bapak tidak takut kalau lambat laun bengkel pesawat Amerika di Kertajati ini lambat laun dijadikan pangkalan perang baru Amerika Serikat, pangkalan militer baru Amerika Serikat? Ingat loh Pak, Amerika Serikat itu adalah negara adidaya, negara adikuasa yang sering berkonflik dengan negara lain, yang sering perang dengan negara lain. Kita terancam Pak, kita terancam jika Bandara Kertajati diam-diam dijadikan pangkalan militer baru oleh Amerika Serikat. Bandara Kertajati bakal disulap jadi markas Avengers. Lagi rame, ada yang panik, katanya Bandara Kertajati mau dijadiin semi pangkalan militer Amerika. Loh, kok imajinasinya langsung lompat sejauh itu, Besti? Coba pakai logika bentar, Besti. Ini tuh konsepnya mirip kayak kita punya garasi gede, nganggur, terus ada brand otomotif kelas dunia, mau buka bengkel resmi di tempat kita, yang kerja orang kita, yang belajar teknologi orang kita, yang dapat pemasukan juga, Indonesia. Masa iya garasi langsung berubah jadi markas tempur? Ya kagak lah bosku, fokus kerja sama ini tuh buat MRO, alias perawatan pesawat Hercules C-130. Bahasa gampangnya tuh service, maintenance, perbaikan, dan urusan teknis aviasi. Bukan bagi-bagi wilayah, bukan juga bikin pangkalan asing, apalagi jual kedaulatan negara. Aneh-aneh aja deh, padahal ini sangat menguntungkan negara kita loh. Jadi tenang aja, don't panik bosku. Amerika nawarin sesuatu yang cukup gila sih ke Indonesia, dan ini belum pernah ditawarin ke negara Asia manapun. Jadi ceritanya menahan Amerika ketemu menhan kita Syafri Syamsuddin, dan dia bilang mau jadiin Indonesia sebagai pusat bengkel pesawat Hercules C-130 untuk seluruh Asia, gratis, ditanggung biaya Amerika. Kebayang nggak? Semua pesawat Hercules se-Asia di Bandara Kertajati, Jawa Barat tepatnya. Kenapa Kertajati? Alasannya karena lahannya luas, fasilitasnya udah memadai, dan posisinya strategis. Kemhan bilang ini bukan soal pangkalan militer asing, murni buat ngembangin industri pertahanan dan aviasi Indonesia biar lebih mandiri. Tapi tunggu, ini masih tahap penjajakan awal. Syafri juga nggak langsung jawab tawaran itu. Dia lapor dulu ke Prabowo, dan Prabowo setuju Kertajati yang dipilih. Kalau ini beneran jadi kenyataan, Indonesia bakal jadi satu-satunya negara ASEAN yang punya pusat MRO Hercules regional. Ini gede banget buat industri pertahanan kita. Tapi pertanyaannya, ini murni keuntungan buat Indonesia? Atau ada kepentingan lain dari Amerika di baliknya? Pemerintah lagi serius wacanain nutup Alfamart sama Indomaret. Dan kalau ini beneran kejadian, dampaknya bakal lebih gila.
dari yang kalian bayangin. Jadi Menteri Desa Yandri Susanto tegas bilang, begitu Koperasi Desa Merah Putih udah jalan, ekspansi Alfamart dan Indomaret harus di-stop. Lebih dari 20.000 gerai dianggap udah terlalu merajalela dan ngancam keberlangsungan koperasi desa. Kedengarannya pro rakyat kecil. Tapi coba pikirin dampaknya guys. Pertama, soal karyawan. Alfamart dan Indomaret gabungan punya lebih dari 200.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kalau di stop ekspansinya atau malah ditutup bertahap, ratusan ribu orang bisa kehilangan pekerjaan. Mau ditampung di mana? Kedua, pajak negara. Dua perusahaan raksasa ini bayar pajak triliunan rupiah per tahun ke negara. Kalau mereka dikerdilkan, otomatis pemasukan negara dari sektor retail ini ikut anjlok. Terus mau nutupin kekurangannya dari mana? Ketiga, ekosistem UMKM supplier. Ribuan produk UMKM lokal selama ini masuk ke rak Alfamart dan Indomaret. Kalau jaringan distribusinya hilang, produk UMKM itu mau dijual lewat siapa? Keempat, kenyamanan konsumen. Jujur aja Alfamart dan Indomaret itu buka ada yang sampai 24 jam. Ada di mana-mana. Harga terstandar. Koperasi desa belum tentu bisa langsung ngimbangi semua itu dalam waktu singkat. Niatnya mulia pengen lindungi ekonomi desa. Tapi eksekusinya harus benar-benar matang. Kalau asal di stop tanpa persiapan yang kuat, yang rugi bukan cuma pengusaha besar, tapi rakyat kecil juga ikut kena. Menurut kalian ini kebijakan yang tepat atau malah bisa jadi bumerang? Luhut baru-baru saja memberikan statement yang bikin pegawai Bea Cukai se-Indonesia keringat dingin. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, usulkan hal yang gila. Fungsi Bea Cukai mau diambil alih sama Danantara dan sistem AI. Kalau nggak perlu ya bubar aja sekalian gitu katanya. Tapi tunggu, ini bukan wacana tanpa alasan guys. Bea Cukai emang udah lama jadi sarang masalah. Coba lihat faktanya. Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono ketangkep korupsi. Terima gratifikasi 58,9 miliar dari pengusaha ekspor-impor. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto korupsi 18 miliar rupiah dari 2015 sampai ke 2023. Belum lagi pejabat Bea Cukai Sota yang ketahuan manipulasi kode impor emas senilai 47,1 triliun sampai bikin pajak jadi 0% membuat negara rugi 2,9 triliun rupiah. Dan ini bukan pertama kalinya guys. Zaman Soeharto tahun 1985. Karena Bea Cukai udah kelewat korup dan pungli di mana-mana, fungsinya langsung dibekukan. 7.500 dari 13.000 pegawai dirumahkan. Di-outsourcing ke perusahaan swasta Swiss namanya SGS. Hasilnya, penerimaan negara langsung naik 2 kali lipat. Sekarang Prabowo sendiri udah ngomong terengen Bea Cukai harus dibenahi. Dan Luhut udah siap dengan solusinya. Danantara ambil alih. Pengawasan pakai AI. Potong habis rantai mafia birokrasi dan pungli. Pertanyaannya kalau dulu bisa naik 2 kali lipat setelah di-outsourcing ke swasta asing. Bayangin kalau sekarang dikelola Danantara plus AI yang lebih canggih. Atau justru ini bakal jadi ladang korupsi baru yang levelnya lebih gede? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar.